Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Sebelum kita lanjut, silakan kalian berdoa. Silakan. Amin, terima kasih. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan menggunakan sabun, dan ingat, jangan berkerumunan. Semoga kita selalu terhindar dan selalu terlindung dari wabah virus corona, dan semoga wabah ini segera beranjak pergi dari negeri kita. Lanjut, materi kita masih materi yang sebelumnya, membahas materi sebelumnya ya. Jika Anda belum menonton materi sebelumnya, nanti silakan cek linknya di deskripsi. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Jadi sini menelaah di sini maksudnya kita kata menelaah ini artinya sebelum ini contohnya ya. Sebelum kita makan harus dikunyah dulu. Harus dikunyah dulu lalu ditelan. Paham ya? Itu maksudnya kata menelaah. Jadi di sini menelaah. Jadi sebelum kita membahas tentang struktur dan bahasa cerita fantasi, kita harus mencari tahu dulu tentang strukturnya dan bahasanya seperti apa. Paham ya? Ini menelaah struktur cerita fantasi. Ditulis ya. Ini ditulis semua. Karena ini sudah diberikan contoh ya. Ini strukturnya orientasi, mengenalkan latar tokoh. Jadi ini pada bagian pertama orientasi. Bagian kedua komplikasi. Komplikasinya 2 ya. Ini komplikasi timbul masalah hingga masalah mulai memuncak. Oh 1 ya. Untuk komplikasinya hanya 1 tapi agak panjang ya. Terus resolusi atau penyelesaian masalah. Itu adalah strukturnya ya. Strukturnya tadi hanya 3 strukturnya tadi ada 3 ya. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Itu struktur dari cerita ini ya. Atau struktur dari cerita fantasi. Jadi struktur dari cerita fantasi itu 3. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Paham ya? Jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause untuk menulisnya. Menguraikan ciri bagian struktur cerita fantasi. Jadi tadi sudah ada contohnya di atas, silakan kalian lihat juga, dan ini adalah bagian penjelasan yang keduanya juga. Dari mengamati tabel struktur di atas, diskusikanlah ciri karakteristik bagian-bagian struktur tersebut. Jadi orientasi itu berisi tentang pengenalan tokoh, latar cerita. Komplikasi berisi tentang apa? Jadi silakan kalian baca ya dan tentukan. Ini dikerjakan ya. Diskusikan ciri tiap bagian struktur cerita fantasi dari segi isi berdasarkan contoh pola. Jadi jika kita tetap muka, kita akan mendiskusikan secara bersama-sama ya. Ciri isi, orientasi, pengenalan tokoh, latar watak tokoh, dan konflik. Itu orientasinya. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah, sehingga masalah itu mulai memuncak. Resolusi berisi penyelesaian masalah dan konflik yang terjadi. Artinya di sini resolusi hanya bertugas untuk menyelesaikan masalah sampai dengan penutup dari kejadian tersebut atau berakhirnya film tersebut atau cerita tersebut. Menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Pola pengembangan dikembangkan dari deskripsi latar.
tiga rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu. Warna pintunya, setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat dan seterusnya ya. Dikembangkan dari deskripsi latar ini ya. Ini contoh latarnya, latarnya tempat ya. Ini dikembangkan dari latar tempat ya. Latar tempat, suasana. Latar tempat dan suasana hal ini ya. Dikembangkan dari pengenalan toko. Jadi dikembangkan berdasarkan dari tokoh-tokoh yang ada, atau pemeran-pemeran atau pemain-pemain atau pelaku-pelaku cerita. Paham ya? Dikembangkan dari pengenalan konflik. Ini dikembangkan dari kejadian-kejadian yang ada ya dalam cerita tersebut. Begitu juga dengan komplikasi dan seterusnya ya, masih sama untuk penjelasannya. Jadi silakan ditulis ya dengan lengkap. Menguraikan ragam alur cerita. Nah, untuk alur sendiri itu memiliki tiga alur yang dikenal dengan alur maju. Untuk ini ya, untuk ini dikenal dengan alur maju, dan untuk dua alur lainnya dikenal dengan, untuk gambar ini ya, untuk gambar ini dikenal dengan alur maju. Ada tiga jenis alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Tapi untuk sebagai pemula, sebaiknya menggunakan alur maju. Tidak usah menggunakan alur mundur atau alur gabungan, agar lebih mudah dimengerti dan lebih dipahami untuk ceritanya. Jadi alur maju itu diceritakan dari awal sampai akhir. Paham ya? Jadi silakan digambar juga ini ya. Pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks, resolusi. Jadi ada 4 tahapan. Jadi pengenalan dari titik ini sampai titik ini, terus rangkaian kejadian, ini masalah mulai di tiap titik ini adalah titik-titik di mana masalah mulai memuncak hingga pada klimaksnya, penyelesaian masalah, terus resolusi, penutupan dari cerita tersebut atau penyelesaian secara menyeluruh. Paham ya? Bagian awal sering juga disebut dengan pengenalan atau orientasi. Fungsinya adalah menghantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh, dan watak-wataknya. Bagian tengah merupakan rangkaian kejadian peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita saat masalah utama diceritakan. Bagian akhir atau dikenal dengan resolusi, bagian ini menjawab masalah utama atau penyelesaian dari masalah. Semua masalah yang terjadi tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian. Juga bagian terakhir adalah kesimpulan dan penutup cerita. Paham ya? Contoh kedua dimulai dari munculnya masalah. Masalah memuncak dan ditutup dengan pemecahan masalah. Jadi tidak lagi digunakan dari pengenalan ya. Jadi langsung dimulai dengan mulai terjadi masalah, klimaks, resolusi. Seperti itu ya. Contoh ketiga itu dimulai dari pengenalan, rangkaian kejadian hingga di klimaks, dan langsung digantungkan ya. Ini setelah klimaks digantungkan, jadi tidak ada penyelesaian masalahnya. Itu ya. Jadi digantungkan. Tidak ada akhirnya.
Jadi untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, saya memberikan tugas kepada Anda, tugas juga kepada Anda untuk silakan kalian cari di internet contoh alur maju dan jangan cerita ya, tidak usah cerita karena panjang. Jadi silakan Anda cari pengertian dari alur maju dan alur gabungan, alur maju, alur mundur serta alur gabungan. Silakan kalian lihat di internet untuk lebih mempermantap pengetahuan Anda ya. Namun jika ada kendala yang kalian temui dari kalian cari di internet, nanti silakan ditanyakan, nanti akan saya jawab. Membuat telaah teks cerita dari segi strukturnya. Cerita fantasi yang berjudul Belajar dari Gajah Mada memiliki bagian struktur cerita yang lengkap, yaitu orientasi, komunikasi, dan resolusi. Alur dimulai dari orientasi, komunikasi, dan akhirnya resolusi. Bagian orientasi berupa apa? Tapi ini tidak usah. Ini silakan ya, ini diisi ya, titik-titik ini diisi. Diisi juga ya. Karena sudah ada ceritanya di atas ya. Jadi untuk contoh ceritanya, untuk bagian yang ini, bagian D yang ini, itu contoh ceritanya. Ini ya, yang sudah terbagi ini ya. Ini ya. Jadi silakan kalian lihat di sini. Lanjut ya. Nah, yang untuk yang ini tidak usah ya, karena sudah ada yang ini. Jadi yang keduanya tidak usah. Menguraikan prinsip penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Ini harus diskusikan ya. Diskusikanlah ciri penggunaan bahasa pada cerita fantasi, baik pada bagian orientasi, komplikasi, maupun resolusi. Bandingkanlah hasil diskusimu dengan kotak info. Jadi untuk kotak infonya seperti ini ya. Ini ditulis juga. Ciri kebahasan pada cerita fantasi menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan aku, mereka, dia, Erza, Doni. Jadi kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kata ganti orang pertama adalah aku, kata ganti orang kedua adalah Anda, mereka, dia. Kata ganti orang ketiga adalah kata ganti orang kedua adalah dia, Anda. Kata ganti orang ketiga adalah mereka. Paham ya? Erza ini adalah dan Don ini adalah Erza dan Don ini adalah sebuah nama yang dimiliki oleh seseorang. Paham ya? Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan atau deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Jadi seakan-akan melihat, mendengar, merasakan, padahal dia hanya sekedar membaca. Jadi contoh, kalau contoh kalimat seakan-akan seolah-olah ia melihat. Betapa indahnya langit cakrawala yang dihiasi bintang-bintang serta warna biru yang selalu memberikan penerangan. Itu jadi seakan-akan ia melihat, padahal dia tidak melihat hal yang demikian. Terus seakan-akan negeri Indonesia adalah negeri yang sangat indah yang dilengkapi dengan berbagai macam kemewahan serta aneka ragam buah yang sangat nikmat. Jadi seakan-akan dia melihat, merasakan. Terus contoh mendengar ya. Seperti berjalan di atas pasir yang seolah-olah ombak berbisik merdu di telingaku. Jadi seakan-akan dia mendengar bahwa ombak itu bercerita. Paham ya? Terus seakan-akan merasakan. Angin malam sangat sejuk seperti menyentuh hati yang sedang gelisah.
Jadi seakan-akan yang merasakan angin itu menyentuh hatinya, seperti itu ya. Contoh latar tempat untuk ini ya, tempat, waktu, dan suasana. Contohnya yang lain silakan dilihat. Bergaya kerucut menyambut mataku. Jadi ya, gaya kerucut ini seakan-akan menyambut matanya ya. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Jadi ini ya contoh. Akan ditulis latar suasana, latar waktu. Silakan kalian tulis ya. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kata sambung pada urutan waktu. Kata sambung merupakan waktu. Setelah itu kemudian sementara, ini hubungan kronologis ya, kejadian waktu atau masa lampau atau waktu lampau. Seperti sudah dijelaskan, yang sudah pernah terjadi. Menggunakan kata ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba, nah ini ya, kata tiba-tiba ini. Jadi dia terkejut dengan seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Paham ya? Penggunaan dialog yang ditandai dengan tanda petik. Tulis semua ini ya. Menyunting cerita dari segi bahasa. Ini ya, dan menyunting ini maksudnya memperbaiki. Jadi sebelum disunting ini ya, ini contohnya sebelum disunting. Setelah diperbaiki, setelah disunting menjadi demikian ya. Mungkin belum diperbaiki, belum disunting menjadi hanya pendek ya. Setelah disunting bisa menjadi, maksud dari penyuntingan ini bisa menjadi lebih banyak dan bisa menjadi lebih sedikit. Jadi memperbaiki, menambah dan menghilangkan, menambah kalimat yang perlu ditambah dan menghilangkan kata ataupun kalimat yang tidak perlu ditulis agar tidak terjadi. Contoh ya, contoh kata saya begitu sangat menyayangimu. Jadi begitu sangat. Jadi kata begitu sangat ini itu memiliki makna yang sama. Jadi memiliki makna yang sama dan artinya telah terjadi keborosan kata. Jadi harus pilih dihilangkan salah satunya. Saya begitu menyayangimu atau saya sangat menyayangimu. Seperti itu ya, karena begitu dan sangat itu telah mewakili perasaan yang lebih. Itu ya maksudnya. Menelaah hasil melengkapi cerita fantasi. Silakan ditulis. Ini contohnya ya. Dan ini dilengkapi, yang diberikan titik-titik ini dilengkapi ya. Ini juga dilengkapi, orientasi juga dilengkapi. Jadi di sini Anda diminta untuk melanjutkan ya. Melanjutkan. Jadi setiap titik-titik ini Anda diminta untuk melanjutkan. Bacalah cerita rumpang berikut ini. Jadi di sini Anda melanjutkan ceritanya. Sebanyak 3 baris. Solusi juga Anda melanjutkan cerita yang tadi ya. Dan harus memiliki hubungan ya dari bagian satu ke bagian yang lainnya. Semoga sampai dengan detik ini kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Jika ada hal yang tidak mudah ataupun sulit dipahami, dimengerti, silakan ditanyakan, nanti akan saya berikan jawaban kepada Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Setidak-tidaknya Anda telah memiliki sedikit pengetahuan tentang
ilmu bahasa Indonesia khususnya di bidang cerita fantasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.